Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan untuk contoh flowchart untuk praktikum proses manufaktur. Nah, jadi flowchart itu adalah langkah-langkah atau aliran proses seperti itu yang dilakukan untuk suatu kegiatan. Nah, jadi kalau di sini itu kan mahasiswa melakukan praktikum. Nah, jadi di sini flowchartnya itu untuk masing-masing modul. Jadi disesuaikan modulnya nanti. Jadi setiap laporan sementara masing-masing modul itu memiliki flowchart seperti itu. Nah, di sini alurnya itu pertama mulai, lalu ada studi literatur, ada observasi, contoh ini contoh ya, misalnya jadi studi literatur ini misalnya kita mau melakukan penelitian, di situ kita melakukan referensi dulu atau membaca materi dulu. Lalu observasi ini melihat apa yang bisa dilakukan sesuai dari referensi tadi. Selanjutnya yang berhubungan gitu dengan apa yang akan diteliti seperti itu. Cuma kalau di sini praktikum, di situ observasinya tidak usah. Jadi nanti mulai lalu di studi literatur itu kalian kan membaca materi atau modul praktikum itu kan bisa ada materinya yang di open learning ataupun di modul yang di hard gitu ya, hard modulnya gitu ya, itu dibaca, itu namanya studi literatur. Lalu di sini saya jelaskan dulu untuk yang contoh misalnya penelitian. Ini di sini ada desain rancang bangun mesin perajang singkong, perencanaan dimensi, perhitungan, pembuatan mesin, uji coba mesin, laporan akhir, lalu selesai. Kalau yang untuk praktikum ini observasinya dihilangkan ya. Jadi saya langsung berikan contohnya. Nah, ini observasi ini dihilangkan, lalu di sini berarti studi literatur. Sederhana saja, ini adalah flowchart sederhana seperti itu. Nah, setelah studi literatur, maka di sini dilakukan pengambilan data seperti itu ya, atau pada saat praktikum itu namanya pengambilan data. Praktikum di lab. Lalu di sini ada pengolahan data. Jadi ini tuh langkah-langkah seperti itu. Nah, lalu di sini analisa data. Tadi misalnya praktikum pengelasan. Nah, jadi di situ kita melakukan baca modul tentang pengelasan ya. Lalu pengambilan datanya kita melakukan pengelasan di lab seperti itu. Terus pengolahan datanya tadi hasil lasnya itu jika ada yang dihitung, jika tidak berarti dianalis langsung ibaratnya kita satu kelompok itu melihat gitu ya, mengobservasi ini adalah hasil las, lalu itu kalau dia itu hasil lasnya itu misalnya banyak bintik-bintik di sekitarnya, itu termasuk apa? Nah, seperti itu pengolahan data, lalu dianalisa data. Analisa data tadi terusan dari pengolahan data. Jadi tadi berarti di las hasil las itu di benda kerjanya itu terdapat cacat las, misalnya seperti itu. Cacat las itu dikarenakan praktikan yang memang belum pernah berpengalaman dalam proses mengelas, misalnya seperti itu analisa data. Lalu di sini dilakukan asistensi laporan gitu ya. Asistensi laporan. Jadi setelah selesai laporannya diasistensikan ke asisten seperti itu. Setelah asistensi laporan, di sini ada ujian tanya jawab mengenai laporan itu. Nah, jadi nanti dengan asisten itu akan ada ujian tanya jawab mengenai laporan yang kalian buat.
Nah, setelah itu ada laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan yang sudah dinyatakan lulus oleh asisten, baik asisten ataupun dosen pengampu. Selanjutnya ada selesai. Nah, ini adalah contoh dari flowchart. Nah, terus lalu di flowchart itu sendiri ada ketentuan simbol-simbolnya. Nah, jadi kalau action itu bentuknya kotak. Kalau kita melaksanakan decision atau pemilihan gitu ya, itu bentuknya diamond seperti ini atau jenjang. Lalu kalau selesai atau memulai itu bentuknya adalah kotak tumpul ini, kayak seperti ini. Lalu dokumen ini adalah arsip seperti itu. Lalu ini adalah proses. Nah, seperti itu. Contohnya untuk simbol-simbolnya. Nah, seperti ini. Meeting, decision diamond, more information. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh membuat flowchart. Jadi flowchartnya itu dibuat untuk masing-masing modul. Jadi nanti sini pengambilan data pengelasan misalnya. Tadi karena pengelasan ya. Ini pengambilan data pengelasan tadi untuk praktikum seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dibuat dengan yang rapi gitu ya. Ini adalah flowchart sederhana. Lalu dimasukkan di metodologi penelitian. Demikian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.